KPK kemungkinan akan segera mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi penentuan kuota tambahan dan penyelenggaraan haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Ketua KPK Setio Budianto menargetkan sudah ada tersangka dalam waktu dekat. KPK sepertinya tak mau bertele-tele dalam mengusut dugaan korupsi penentuan kuota haji tambahan era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, yakni periode 2023 hingga 2024. Sejak kasus korupsi kuota haji naik penyidikan pada 19 Agustus lalu, KPK telah melakukan serangkaian upaya paksa. Antara lain, mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri yakni mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan 2 orang lainnya, serta penyidik telah melakukan penggeledahan di kediaman Yakut di kawasan Jakarta Timur. Lembaga anti rasuah juga telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Ketua KPK Setio Budianto menekankan pihaknya ingin secepatnya menetapkan tersangka. Meski demikian, pengumuman tersangka tergantung dari hasil pemeriksaan dan penelaahan sejumlah barang bukti termasuk hasil audit kerugian negara. Sementara Wakil Ketua KPK, Fitroh Roh Cahyanto, tak membantah soal isu temuan uang di kediaman Yakut. Fitroh menegaskan, penyitaan dilakukan atas segala hal yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ya, wartawan lebih tahu, yang pasti segala sesuatu yang ditemukan dan itu terkait dengan dugaan korupsi pasti dilakukan penyitaan. Artinya baru dalam serangkaian penggeledahan itu hanya menyita dokumen, hanya BB elektronik, tidak ada kendaraan atau uang atau barang-barang. Semua barang, semua dokumen yang dianggap oleh penyidik terkait dengan dugaan pasti disita. Yang jelas, penyidik KPK akan kembali memanggil Yakut dalam tahap penyidikan. KPK juga akan mendalami keterlibatan Menteri Agama di era Jokowi itu dalam pembuatan surat keputusan menteri yang membagi kuota tambahan tak sesuai undang-undang. KPK menduga Kepmen tersebut dikeluarkan atas perintah seseorang. Kita panggil dalam penyelidikan Pak Menagin ini, Pak mantan Menagin ini. Penyelidikan nanti kan di penyidikan tentu kita akan panggil lagi, kita akan perdalam. Itu. SK-nya sudah ada. Kami juga akan mendalami itu bagaimana proses SK ini bisa terbit. Termasuk di dalamnya pembagiannya. Pertimbangannya ada undang-undang juga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Seharusnya kalau rujukannya ke undang-undang itu ada pembagiannya sudah jelas sebetulnya di situ di undang-undang itu. 92% untuk reguler, 8% untuk haji khusus. Nah, tetapi mengapa undang-undangnya dirujuk, tapi hasilnya berbeda gitu. 50%, 50%. Itu juga yang sedang kita dalami. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, bukti apa saja yang diperlukan KPK untuk menetapkan tersangka dalam kasus korupsi kuota haji 2024? Kita akan membahasnya bersama mantan penyidik KPK Lakso Anindito. Selamat malam, Mas Lakso. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Baik, Mas Lakso, kasus korupsi kuota haji sudah naik penyidikan 9 Agustus lalu. Sebagai mantan penyidik KPK, jika kemudian setelah naik ke penyidikan namun belum ada penetapan tersangka, ini bagaimana mengantisipasi adanya potensi seperti penghilangan barang bukti misalnya? Ya, jadi sebetulnya dalam konteks KPK, biasanya KPK itu akan menaikkan pada status tersangka itu ketika penyidikan ketika sudah ada nama tersangka. Nah, itu yang agak berbeda dengan penegak hukum lain. Tapi memang KPK dengan kejadian beberapa kali peradilan sekarang mulai ada surat perintah penyidik tanpa nama. Dan itu memang sudah dilakukan KPK di beberapa kasus dan salah satunya adalah kasus haji. Nah, terkait dengan hal tersebut, sebetulnya naiknya pada tingkat penyidikan ini merupakan salah satu hal yang membuat KPK memiliki beberapa upaya paksa, termasuk salah satunya adalah penggeledahan, penyitaan, dan juga pemeriksaan yang dilakukan melalui berita acara pemeriksaan.
Nah, disitulah sebetulnya menjadi titik penting bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk juga bisa mendalami soal kaitan dengan aliran uang. Nah, di sini saya melihat bahwa naiknya proses penyidikan tanpa tersangka ini tetap harus dikawal oleh publik, bukan soal takut hilangnya barang bukti dan lain-lain, tetapi adalah soal bagaimana konsistensi KPK dalam penerapan sampai pada penerima manfaat utama dalam transaksi yang terjadi di korupsi haji ini. Itu harus dijaga. Artinya jangan sampai KPK hanya menyasar pelaku teknis tanpa menyasar pelaku intelektual. Tapi saya meyakini bahwa dengan melihat tren KPK belakangan dengan melakukan penggeledahan di tempat Pak Yakut dan lain-lain, saya meyakini KPK akan mengumumkan tersangka pada level yang strategis atau pengambil kebijakan di dalam kasus ini. Nah, mengenai penggeledahan, Mas Lakso, penyidik telah melakukan penggeledahan di kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Penyidik menyita dokumen hingga barang bukti elektronik. Jadi artinya bagaimana Anda menilai langkah ataupun upaya-upaya penyidik KPK untuk kemudian mengerucut nantinya pada penetapan tersangka? Ya, saya melihat bahwa ada beberapa media juga menanyakan kepada saya, kenapa pada saat penggeledahan tidak ditemukan uang, dan penyidik lebih banyak mengamankan apa yang disebut sebagai barang bukti elektronik. Tetapi saya melihat bahwa sebetulnya dalam konteks apalagi ini kan dugaan tindak pidana terjadinya sudah lewat ya, Mbak Vita. Ya. Artinya ini tindak pidana yang sudah terjadi di periode masa Pak Yakut. Penggeledahan yang dilakukan dengan mengamankan alat bukti elektronik tidak berarti sama dengan bahwa sama sekali tidak ada dugaan aliran uang yang mengalir. Nah, disinilah titik krusialnya. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita melihat ini kan kejadiannya sudah lewat ya. Artinya proses pemberian uang dan lain-lain pun sudah lewat. Dan pada sejarahnya KPK ketika saya juga dulu melakukan penggeledahan dan lain-lain, ketika tindak pidananya sudah lewat, pasti hasil dari tindak pidananya itu sudah diamankan. Nah, inilah yang menjadi menurut saya titik di mana apa yang sudah dilakukan oleh KPK sudah tepat, dan ini menjadi salah satu pintu masuk KPK untuk semakin membuat terciptanya bukti permulaan yang cukup ya, walaupun itu sudah naik sebetulnya sebelum tahap penyidikan, minimum 2 bukti permulaan yang dapat menjadikan KPK menetapkan tersangka dalam kasus ini. Jadi apa yang dilakukan oleh KPK sudah betul dan merupakan salah satu hal yang harus didorong oleh publik, dikawal oleh publik untuk bisa tetap menyasar pada pengambil kebijakan, bukan hanya pelaksana kebijakan. Oke, baik Mas Lakso, penyidik KPK ini akan kembali memanggil Yakut dalam tahap penyidikan. KPK akan mendalami keterlibatan Menteri Agama di era Jokowi dalam pembuatan surat keputusan menteri yang membagi kuota tambahan yang tidak sesuai undang-undang. Nah, KPK menduga Kepmen tersebut dikeluarkan atas perintah seseorang. Bagaimana Anda membaca pernyataan KPK ini? Ya, saya melihat dari pernyataan KPK ini, apalagi tadi ada ungkapan ya pada saat saya dengar tadi wawancara oleh Metro TV, bahwa ada upaya untuk melihat juga adanya kerugian keuangan negara yang terjadi. Jadi saya melihat ada 2 potensi pasal yang akan digunakan. Yang pertama, pendekatan pasal 2 atau pasal 3 ya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana ini terkait dengan pemidanaan kebijakan yang di dalamnya kebijakan tersebut dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara yang dilakukan secara melawan hukum. Nah, atau yang kedua adalah delik suap, yaitu pasal 12 huruf A kecil atau B kecil Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, kalau dari pernyataannya KPK tersebut dengan mengatakan bahwa ada perintah dari atas dan lain-lain, mungkin akan lebih besar kemungkinannya KPK akan coba menggunakan pasal 2. Dan sebetulnya penggunaan pasal 2 ini atau pasal 3 ya, Undang-Undang Tipikor sudah tepat karena memang kebijakan haji pada saat itu terkait dengan pembagian kuota yang dilakukan secara melawan hukum itu akan menyebabkan kerugian atau dampak yang banyak bagi publik dan juga potensi hilangnya uang negara yang harusnya menjadinya pendapatan negara dalam proses tersebut. Nah, saya melihat bahwa dalam konteks ini KPK sedang berupaya untuk menerapkan pasal dengan ancaman pidana yang lebih serius dan juga bukan hanya menyasar pada pemberian uangnya saja,
tetapi menyasar pada korupsi kebijakan. Nah, disinilah harusnya KPK sudah menetapkan penetapan tersangka nantinya adalah orang yang memiliki posisi paling atas atau paling utama dalam pengambilan kebijakan terkait dengan kuota haji. Harusnya seperti itu, Pak. Baik, Mas Lakso, kita lihat upaya KPK terbaru juga kemudian terkait kasus korupsi penentuan kuota haji tambahan ini membuka posko layanan aduan bagi jamaah haji. Nah, apakah kemudian dengan upaya ini jamaah haji 2024 yang merasa kemudian layanannya tidak sesuai bisa kemudian menjadi saksi dalam perkara ini? Sangat bisa, Mbak Pita. Karena sebetulnya potensi dampak yang diberikan atas kebijakan yang tidak dilakukan secara independen itu orang yang menerima layanan atas kebijakan tersebut atau dampak dari kebijakan tersebut. Dan titik krusial ini paling dirasakan oleh tentunya adalah orang-orang yang melakukan haji pada periode waktu tersebut. Artinya langkah KPK dengan membuka layanan ini sebetulnya ingin memperkuat berbagai kesaksian untuk menjadi pembuktian di dalam proses persidangan ini. Jadi saya memang melihat ini sebagai upaya yang sudah tepat dilakukan KPK, dan sisi lain ini merupakan salah satu upaya untuk membuat proses penegakan hukum lebih partisipatif. Dan yang lebih utama lagi, saya pikir yang perlu juga dipertimbangkan KPK adalah mempertimbangkan terkait dengan pemulihan dampak bagi korban. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu hal yang sudah diatur dalam United Nations Convention Against Corruption, tetapi belum terimplementasi secara baik dalam hukum Indonesia. Di sini sebetulnya kebijakan haji ini menimbulkan korban yang sifatnya spesifik, Mbak Fitri. Okay. Nah, ini membuka peluang bagi KPK sebetulnya untuk juga memikirkan dampak bagi korban. Jadi selain menjadi saksi, orang yang melapor itu bisa menjadi korban untuk bisa mendapatkan remedis dari pembuat kebijakan yang melakukan hal tidak sesuai dan melawan. Baik, Mas Lakso, kita tunggu kapan KPK akan segera menetapkan tersangka dalam perkara ini. Terima kasih Mas Lakso Anindito telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.